Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Irawati. Saya di sini akan menjelaskan penggunaan PPT interaktif untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran SKI, SD atau MI. Di sini saya mengambil materi dengan judul Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Materi ini dipelajari pada kelas 3 MI atau SD. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kita klik tombol panah yang berada di pojok kanan atas ya untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita sekarang sudah berada di halaman petunjuk penggunaan PPT ya. Petunjuk atau cara penggunaan PPT. Yang pertama, pada menu materi, kita dapat mengklik menu ice breaking. Kemudian kita akan dibawa menuju halaman ice breaking. Lalu kita klik menu perkenalan, maka kita akan dibawa menuju halaman perkenalan tentang biodata singkat editor. Nah, kemudian kita klik menu kompetensi dasar, maka kita akan dibawa menuju halaman kompetensi dasar materi yang akan dibahas. Selanjutnya, kita dapat mengklik menu Agama Masyarakat Arab Sebelum Islam. Lalu kita akan dibawa menuju ke halaman materi. Berikutnya, ketika kita klik menu Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam, kita akan mempelajari materi yang kedua. Ketika kita mengklik menu kuis, maka kita akan dibawa ke halaman kuis untuk melatih pemahaman kita mengenai materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir ada menu kesimpulan. Ketika kita mengklik menu kesimpulan, maka kita akan dibawa menuju halaman kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Langsung saja kita coba ya. Jangan lupa kita klik tombol panah yang berada di pojok kanan atas. Selamat belajar. Nah, ini dia halaman menu materi. Seperti yang telah disampaikan tadi, ada menu ice breaking, menu perkenalan, menu kompetensi dasar, menu materi yang pertama yaitu Agama Masyarakat Arab Sebelum Islam, dan menu yang materi kedua yaitu Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Ada menu kuis dan menu kesimpulan. Yang pertama kita klik menu ice breaking terlebih dahulu ya. Kita klik. Nah, ini dia. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku bertepuk tangan. Nah, itu tadi ice breakingnya. Bagus ya. Kemudian kita klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi. Kita klik ya. Nah, kita kembali ke menu materi. Kemudian kita klik menu perkenalan untuk menuju ke halaman perkenalan biodata editor ya. Klik. Ini dia halaman perkenalan biodata editor. Halo everyone, nama saya Wahyu Irawati, mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4 dari kelas D. Nah, sudah ya, kita sudah perkenalan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi.
Selanjutnya kita klik menu kompetensi dasar. Kita klik. Nah, ini dia halaman kompetensi dasar materi yang akan dibahas. Yang pertama, menerima kebenaran ajaran Islam serta menghindari nilai-nilai negatif agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang keempat, mengorganisasi informasi kisah tentang karakteristik agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Itu tadi kompetensi dasar mengenai materi yang akan dibahas ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk kembali ke menu materi, kita klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas. Kita klik. Kita kembali lagi ke menu materi. Selanjutnya, kita akan mengklik menu agama masyarakat Arab sebelum Islam untuk menuju ke halaman materi. Kita klik. Ini dia halaman materi yang akan kita bahas kali ini ya. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Falqa di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Selanjutnya, kita klik tombol panah di pojok kanan atas untuk lanjut ke halaman selanjutnya ya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Nah, itu materi yang pertama ya. Kita akan kembali ke menu materi. Jangan lupa klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi. Kita klik. Untuk selanjutnya kita akan mengklik menu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam untuk lanjut ke materi yang kedua. Kita klik. Materi yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian, Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhah Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib atau Madinah. Selanjutnya kita akan mengklik tombol panah yang berada di pojok kanan atas untuk melanjutkan materinya. Kemudian kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Kemudian kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang ketiga, yaitu menyembah malaikat.
Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Kita klik tombol panah yang berada di pojok kanan atas untuk melanjutkan ke halaman materi selanjutnya. Kemudian kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang keempat yaitu menyembah jin, roh, dan batu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Itu tadi materi yang kedua ya. Kita klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas untuk melanjutkan atau kembali ke menu materi. Nah, selanjutnya yaitu menu kuis. Kita akan menuju ke halaman kuis dan melatih pemahaman kita mengenai materi yang telah disampaikan tadi ya. Kita klik menu kuis. Nah, kita sudah sampai di halaman kuis. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi pimpinan para berhala? Nah, kita kan sudah tahu kan ya tadi pimpinan para berhala itu Hubal. Tapi di sini saya akan memperlihatkan seumpama kita mengklik jawaban yang salah, maka seperti apa reaksinya? Coba kita klik Lata ya. Wah, ternyata begini ya kalau salah. Lucu emoticonnya. Coba kalau kita klik yang benar. Kita mendapatkan jadi begitu ya menu kuis. Kita klik tombol panah yang berada di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi. Kita klik. Nah, yang terakhir yaitu menu kesimpulan. Kita klik. Ini dia kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua berasal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Huza'ah yang membawa patung berhala dari hasil perjalanannya ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Kemudian zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Kemudian Hubal, yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Yang terakhir, masyarakat Arab jahiliyah juga menyembah benda langit, malaikat, menyembah jin, roh leluhur, dan hantu. Nah, itu tadi halaman kesimpulannya ya dari materi yang telah kita bahas tadi. Kemudian kita klik tombol panah yang berada di pojok kanan atas untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita sudah sampai di halaman terakhir ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di depannya ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.